어머니. Hai guys, jumpa lagi dengan Blossom Official 19. Semoga sobat sukses selalu. Cerita lanjutan dari episode sebelumnya, di mana Lee Gun mengumumkan ke semua menteri bahwa Ratu dan Dosung dilengsarkan dari statusnya. Kepala Kasim, Sosung, dan Sung-ok datang menemui Ratu. Kasim berkata atas perintah yang mulia, Dayang yang melayani Anda akan diganti oleh Sung-ok. Lalu Sosung menyeret Dayang Ratu yang jahat keluar dan akan diusir dari istana. Dan Dayang Ratu hanya berteriak-teriak memanggil Ratu. Choldu segera memberitahu Dosung bahwa Ratu dan dirinya telah dilengsarkan statusnya. Dan Dosung kaget dan segera menemui Lee Gun. Dosung marah-marah berkata ingin masuk menemui raja. Dosung berteriak dan berkata bagaimana bisa kakak melengsarkan ibu dan tetap mengurungnya. Berdasarkan pertimbangan apa kakak? Apakah kakak melengsarkan aku dan ibu itu adalah tujuan kakak sebagai raja? Lee Gun berteriak dan berkata, diam kamu, beraninya kamu membentak-bentak kakak. Kakak melakukannya berdasarkan pertimbangan dan ambil keputusan itu tidak mudah. Bersyukurlah kakak tidak menyuruhmu minum racun. Sebenarnya Lee Gun melengsarkan mereka justru untuk melindungi mereka dari faksi yang kejam dan jahat. Yang di luar selain Gapsok, Sosung, kepala Kasim, dan pengawal raja, ada juga pelayan lainnya. Semua ekspresi mereka kebingungan dan khawatir karena kakak adik saling membentak. Mereka jadi gelisah sendiri. Lee Gun berkata lagi, kamu pergi saja ke ibu kota dan jalani hidup kamu dengan tenang. Kakak tidak ada waktu mengurusi sikap kamu yang kekanak-kanakan. Kemudian Dosung keluar. Lalu Gapsok masuk dan berkata, kenapa yang mulia bicaranya begitu? Kenapa tidak bicara dengan tenang bersamanya? Nanti kalau dia bertingkah bagaimana? Lalu Lee Gun meminta Gapsok untuk mendekat dan berbisik kepadanya. Dosung sedang berjalan-jalan, lalu ada Menteri Yun menyamar dan menghampiri dirinya. Dosung kaget dan berkata, kenapa ada buronan berani berjalan-jalan di siang hari? Kamu gak takut dengan nyawa kamu? Menteri Yun berkata, aku mempertaruhkan nyawaku ini untuk bisa bertemu kamu. Aku mengirim pesan kakekmu ingin menemuimu. Lalu Dosung bertemu kakeknya. Kakeknya berkata, kamu harus setuju ikut berperang suci bersama kakek. Dan kakek sudah bilang begitu kakakmu naik tahta, dia akan menyingkirkan kamu dan ibumu. Yang kakek minta, lakukan saja semua perintah kakek. Dan Dosung menjawab, kakek mempercayaiku. Tentu saja kamu adalah cucu kakek satu-satunya. Lalu kakeknya memerintahkan seseorang membawa Myung Yun. Dan Dosung kaget kalau Myung Yun ternyata disandra oleh kakeknya. Dosung marah karena Myung Yun diikat. Lalu kakeknya berkata, aku akan meninggalkan kalian berdua untuk berbicara. Myung Yun terluka kepalanya sehingga banyak mengeluarkan belah di kepalanya. Dosung khawatir. Myung Yun berkata, cepat beritahu putra mahkota. Kamu jangan menuruti perintah mereka jika aku digunakan sebagai sandera. Dan juga mengancammu. Dosung menjawab, aku akan menjadi raja dan aku akan memimpin pemberontakan. Myung Yun menjawab, pangeran yang kau kenal tidak akan melengsarkan tahta ayahnya sendiri. Dosung menjawab, yang akan kulengsarkan adalah kakak, bukan ayahku. Karena sekarang kakakku sudah diangkat menjadi raja. Dan Myung Yun sendiri kaget guys, karena Myung Yun juga belum tahu pada saat pengangkatan Myung Yun disandra. Jadi kamu akan menjadi ratuku sekarang. Dan pembicaraan mereka ternyata didengarkan oleh kakeknya Dosung. Menteri Yun berkata, apakah kita bisa mempercayai Dosung dan mau menuruti perintah kita? Kakeknya Dosung menjawab, tenang saja, Dosung tidak akan mengkhianati kita selama gadis itu bersama kita. Lalu kakeknya pergi dan Dosung memeriksa keluar bahwa mereka berdua telah pergi. Myung Yun berkata, apakah kamu tahu alasan kakakmu dan ibumu menentang kamu naik tahta? Karena mereka tahu dari semenjak awal begitu kamu naik tahta, kakekmu akan melenyapkan raja. Kakakmu menyembunyikannya karena rasa sayangnya kepadamu begitu besar dan tidak mau melihatmu terluka hatinya. Jadi menurutnya dia lebih baik dibenci adiknya daripada harus melihat adiknya menderita.
아바마마를 시해할 거란 사실을 알고 계셨기 때문입니다. Dia sangat sayang kepadamu, Dosung. Dosung mendengar hal itu kaget. Dosung di luar menangis dan kembali ke kediamannya. Dosung memerintahkan Choldu untuk mengambilkan alat tulis dan flashback pada saat Dosung tadi datang ke Ligun. Dan marah-marah, ternyata mereka sedang acting guys, yang dimana Ligun mengajak Dosung kerjasama untuk menangkap Choi Sangrok dan kakeknya yang akan melakukan kudeta. Mereka di dalam acting sambil teriak-teriak dan senyum-senyum gitu guys. Ligun berkata jangan ke ibu kota dan tunggulah Choi Sangrok dan kakekmu supaya mereka bisa menemukanmu. Ligun membuat jebakan dengan menggunakan Dosung. Dosung mengingat hal itu semua. Dosung tersenyum dan berkata dia sangat mengesankan. Aku akan menulis surat dan tolong kirim ke istana ke kakak Ligun. Dan tadi pada saat berbicara dengan Myung-yun pun Dosung hanya acting tanpa sepengetahuan Myung-yun supaya terlihat lebih natural pada saat didengar kakeknya Dosung. Ligun membaca surat yang dikirim Dosung yang isinya aku bertemu kakek dan Nona Myung-yun di tempat persembunyian mereka. Dan Nona Myung-yun telah disandra, tapi mungkin sekarang sudah dipindahkan. Kakeknya Dosung mulai membuat rencana untuk ikut memberontak dan menggulingkan kerajaan Ligun dan juga faksi Namin yang kejam, dan sekarang sedang heboh mereka meminta Ratu dan Pangeran Dosung untuk meminum racun. Jadi mari kita bersama-sama menyelamatkan Ratu dan Pangeran Dosung. Pertemuan itu dihadiri banyak orang, Choi Sangrok dan Dosung juga. Dosung berakting seolah-olah ikut bekerja sama dengan mereka dan berkata kalian tidak perlu khawatir, ikuti saja perintahku dan aku akan memulai tanda tangan persetujuan kudeta ini. Kakeknya Dosung bertanya kapan kita akan memulai kudetanya. Choi Sangrok menjawab sepertinya kesempatan yang bagus pada saat mantan raja akan dipindahkan ke Ohyang untuk pemulihan kesehatannya. Kita lakukan pada malam harinya dan mereka semua sepakat guys. 어찌 상대할 작정인가? Ligun mengantarkan kepergian ayahnya dan berkata aku akan menunggu sampai ayah benar-benar pulih. Lalu ayahnya memegang tangan Ligun dan flashback pada saat waktu masih kecil berkata kepada Ligun apapun yang terjadi di masa depan kamu akan melindungi ibu tirimu dan adikmu dan tak pernah goyah sedikit pun. Kamu harus berjanji. Dan Ligun menjawab baiklah ayah, aku akan melindungi mereka, percayalah kepadaku. Dan mereka tersenyum. Akhirnya ayahnya pergi didampingi oleh para pengawal dan Kasim. Malam hari sesuai rencana mereka, prajurit untuk melakukan kudeta untuk dipersiapkan dan Choi Sangrok dan Mobek datang. Mereka sudah berkumpul termasuk Dosung. Choi Sangrok memberitahu bahwa kita akan memulai pada pukul 4 subuh. Genderang akan berbunyi dan orang-orang kita akan membuka gerbang. Kakeknya Dosung bertanya pengawal kerajaan pergi mengawal mantan raja. Bagaimana caranya menangani pengawal setia mereka? Choi Sangrok menjawab tenang saja, aku akan meracuni makanan mereka. Namun racunnya tidak berbahaya, hanya sebagai pencuci perut saja. Mereka akan diare dan muntah-muntah sehingga mereka tidak bisa menjalankan tugasnya. Lalu Dayang Kim tersenyum terus sambil memantau makanan untuk para pengawal setia raja. Karena makanannya sudah diberikan serbuk racun. Choi Sangrok berkata sebelum kita semua pergi lebih baik kita menghitung jumlah pasukan kita lagi. Dan Choi Sangrok pergi bersama lainnya. Dosung juga akan pergi tapi ditahan oleh Menteri Yun. Menteri Yun berkata kamu kan tidak punya pasukan, jadi kamu mau kemana? Dosung menjawab aku mau ke kamar mandi. Kakaknya Dosung memerintahkan Menteri Yun untuk membuntuti Dosung karena ketakutan Dosung berubah pikiran. Mobek berkata ke Choi Sangrok bahwa kepala pengawal kakeknya Dosung tidak ada di tempat. Dia pergi bersama pasukannya dan tidak terlihat dimanapun. Choi Sangrok mulai khawatir dan panik, perasaannya tidak enak lalu meminta panggilkan Menteri Yun. Sedangkan Menteri Yun menjaga Dosung yang dimana Dosung ternyata minum arak dan mabuk-mabukan pada saat mau kudeta. Menteri Yun kesal sendiri melihat Dosung dan memarahinya. Dosung menjawab aku harus mabuk karena aku sebentar lagi akan melenyapkan kakakku sendiri. Lalu Mobek datang memanggil Menteri Yun untuk bertemu dengan Choi Sangrok. Setelah Menteri Yun pergi, Dosung bangun. Dia berpura-pura mabuk padahal ingin membuat surat dan memberitahu rencana penyerangan ini dan racun yang akan diberikan kepada pasukan istana.
Setelah Menteri Yun bertemu Choi Sang-rok mengajaknya minum bersama. Namun tiba-tiba Menteri Yun kesakitan guys, karena minuman yang diminumnya ternyata mengandung racun. Choi Sang-rok sengaja memberikannya supaya Menteri Yun mau berbicara kemana pengawal setia kakeknya Do-sung dan pasukannya pergi. Choi Sang-rok akan memberikan penawarnya kalau dia mengatakan yang sebenarnya. Akhirnya Menteri Yun mengatakan kalau mereka pergi untuk melenyapkan Ibu Suri. Kakeknya Do-sung lagi-lagi berkhianat. Choi Sang-rok marah, 살고 싶으면 당장 버는 대로 구해라. lalu berlari ke istana untuk menyelamatkan Ibu Suri. Dayang Kim memberitahu kalau mantan raja sudah pergi, jadi kita harus segera pergi Ibu Suri. Ibu Suri memegang perutnya dan Dayang Kim berkata tenang saja, semuanya akan baik-baik saja dan berjalan sesuai rencana. Percayakan kepada Choi Sang-rok sambil tersenyum. Sambil menunggu genderang berbunyi, kakeknya Do-sung memberikan arah kepada semua pasukan dan para pemimpin pemberontak yang terkait. Dan Do-sung juga sebagai bentuk rasa percaya diri yang kuat akan keberhasilan mereka nanti. Kakeknya Do-sung mengajak mereka bersulang dan berkata raja telah melengsarkan ibu dan adiknya sendiri. Dia adalah raja yang kejam dan tidak berhati nurani. Mari kita gulingkan dia sambil bersorak-sorak dan meminum araknya. Dan Do-sung juga berpura-pura minum. Tak lama datanglah pasukan Raja Ligun yang dimana kakeknya Do-sung kaget beserta pasukannya. Pada saat mereka mau menyerang, perut mereka semuanya sakit guys, karena ternyata arak yang diberikan adalah yang sudah dicampur pencuci perut sama coldu pengawalnya Do-sung. Menteri Yun dan kakeknya Do-sung kesakitan, senjata makan tuan. Lalu kakeknya Do-sung melihat Do-sung dan kesal kepadanya karena ternyata mengkhianatinya. Kakeknya Do-sung berkata, aku telah bekerja keras dan berusaha banyak untukmu dan keluarga kita. Tapi kamu justru bersekongkol dengannya menjatuhkan kakekmu sendiri. Cepat berikan penawarnya, kalau tidak kakek akan melenyapkan Nona Myung-yun. Tak lama Myung-yun datang dan mendampingi Ligun. Kakeknya dan Menteri Yun kaget sambil menahan sakit perut. Do-sung berkata justru aku sebagai cucu kakek malu atas perbuatan semua yang kakek lakukan. Pengawal mantan raja memerintahkan semuanya untuk menyerah dan mereka melepaskan senjatanya dan menyerah. Namun Gapsok memberitahu kalau Choi Sang-rok tidak ada di sini. Ligun menyerahkan dan mempercayakan ke Do-sung tempat ini dan pasukan yang ditangkapnya, sedangkan Ligun kembali ke istana. Pada saat Ibu Suri keluar, pasukan kakeknya Do-sung sudah tiba dan menyerang. Mereka bertarung dengan pengawal yang menjaga Ibu Suri. Pada saat di paviliun, Dayang Kim terluka dan pengawal itu akan melukai Ibu Suri. Namun Choi Sang-rok keburu datang guys melawan mereka. Sedangkan Mobek melawan yang lainnya karena jumlahnya terlalu banyak. Choi Sang-rok sendiri karena dia tidak terlalu bisa bela diri, akhirnya dia terluka. Pengawalnya masih juga menyerang Ibu Suri, lalu Choi Sang-rok melindunginya dengan cara menahan pedangnya. Dan Choi Sang-rok terkena pedangnya di punggung dan di dadanya guys. Yang dimana Ibu Suri hanya menangis dan menjerit-jerit. Dan pengawalnya kabur semua. Mobek datang menghampiri. Choi Sang-rok menyuruh Ibu Suri pergi bersama Mobek untuk menyelamatkan calon babynya. Ibu Suri berkata, aku tidak akan pernah bisa hidup tanpamu. Bagaimana bisa calon babynya lahir tanpa ayah? Jadi aku mohon jangan lakukan ini kepadaku, sambil menangis. Lalu Ligun datang bersama pasukan. Choi Sang-rok mengangkat pedangnya kepada Ligun, tetapi pengawal raja melemparnya. Kemudian Choi Sang-rok merangkak dan berlutut memegang pakaiannya Ligun. Dan berkata, aku mohon Soreon hanyalah wanita biasa yang jatuh cinta kepada seorang pria. Dia tidak bersalah, aku mohon ampuni dia yang mulia. Dan Choi Sang-rok menghembuskan nafasnya yang terakhir guys sambil berlutut di kakinya Ligun. Ligun juga sendiri tidak tega melihatnya kalau sudah begini. Ibu Suri menangis histeris dan memeluknya, tidak percaya bahwa orang yang dicintainya tidak selamat. Lalu Ligun berkata kepada pengawal bahwa semua pengawal yang ada di sini harus bisa menyimpan rahasia. Dan katakan bahwa Ibu Suri dan Choi Sang-rok telah lenyap oleh pemberontak yang masuk ke istana ini.
yang artinya Li Gun mengampuni Ibu Suri dan menyuruh pergi dari istana. Setelah beberapa waktu kemudian, tibalah eksekusi yang akan dilakukan kepada kakeknya Dosung. Menteri Yun dan pengawal setianya beserta pendukung semuanya. Menteri Yun hanya menangis dan kakeknya pasrah dan akhirnya mereka dieksekusi, guys. Di pertemuan rapat, sebagian menteri meminta Ratu dan Dosung dihukum juga untuk meminum racun. Begitu juga dengan putrinya Choi Sang-rok. Namun Li Gun marah dan berkata, "Diam, aku berhak membuat keputusan dengan menggunakan kapak emas ini. 스스로의 목부터 걸고 말하라. Sebagai bentuk kalau kalian harus setuju semua dengan keputusanku. Apabila setelah kapak ini dikeluarkan kalian tetap bersikeras meminta hukuman itu, berarti dia yang harus membayar dengan nyawanya sendiri." Setelah mendengar itu semuanya takut dan berkata, "Baiklah yang mulia." Li Gun menerima surat dari Ibu Suri bahwa Choi Sang-rok ada menyimpan obat untuk mantan raja supaya efek racunnya bisa cepat pulih dengan sempurna. Lalu Li Gun meminta Gapsok mengirim obat hasil racikannya kepada mantan raja. Li Gun mengumumkan secara resmi peraturan baru di istana tentang kaitan blood, bahwa seseorang yang telah melakukan kejahatan, keluarganya dianggap tidak bersalah karena tidak tahu apa-apa dan tidak terlibat sama sekali, jadi mereka dibebaskan mulai sekarang. Dan mereka segera memberitahu Myung Yun. Myung Yun senang sekali. Kemudian mantan raja dan ratu memanggilnya dan berkata, "Aku akan memberikan hadiah kepadamu sesuai janjiku. Jadi katakan apa yang kamu inginkan." Myung Yun menjawab, "Aku ingin menjadi tabib dan menolong orang yang sakit seumur hidupku." Li Gun memandangi lukisan yang dilukis oleh Myung Yun, yang dimana di bawah pohon tersebut ada sepasang kekasih yang sedang bersama. Mereka memimpikan menjadi orang biasa tetapi tetap bahagia selamanya. Li Gun memerintahkan Gapsok memanggil Dosung. Saat Dosung datang dan masuk ke ruangan, Dosung kaget mendapati segel dan nasional kerajaan beserta pakaian pengangkatannya dan juga sebuah surat yang isinya bahwa kamu adalah sekarang Raja Joseon. Pemerintahan negara Joseon ini kakak percayakan kepadamu. Tolong dijaga dengan baik dan jadilah raja yang bijaksana. Kakak sudah berkata kepada cendekiawan untuk mengatur pengangkatanmu, adikku tersayang." Li Gun memberikan tahtanya kepada Dosung karena Li Gun tahu sekarang kakaknya sudah tidak ada, dan Li Gun sendiri hanya ingin bersama Myung Yun karena Li Gun tahu dengan menjadi raja dia tidak akan pernah bisa bersama Myung Yun. Dan juga Li Gun berkata dia mengambil beberapa lencana karena dia akan menjadi inspektur rahasia sekarang. Lalu Dosung berteriak memanggil kakak Li Gun. 형님! Kemudian Li Gun dan pasukannya mendatangi klinik tempat Myung Yun bekerja dan menyamar akan menangkap Myung Yun karena tidak mempunyai izin praktek dan memeras uang banyak kepada pasien. Myung Yun dan Ahul kaget kemudian berlutut. Li Gun berkata, "Kamu harus mau melayaniku, kalau tidak kamu akan kutangkap." Sambil berteriak-teriak terus, "Kamu harus melayaniku, beku." Myung Yun kaget dan melihat ternyata Li Gun, guys. Li Gun berkata lagi, "Aku adalah suamimu." Myung Yun senang berdiri dan langsung memeluknya. Mereka tersenyum bahagia, guys. Li Gun membawa dan menunjukkan kepada Myung Yun tempat peristirahatan ayahnya. Setelah kejadian itu, Gapsok mengambilnya dan menguburkannya di sini. "Kamu sapalah dia, aku akan menunggu di bawah bukit." Myung Yun menangis tak kuasa menahan sedihnya. Bagaimanapun seburuk apapun dia adalah tetap ayahnya. Selain ke tempat peristirahatan ayahnya, Li Gun juga membawa Myung Yun untuk bertemu dengan Ibu Suri. Setelah mereka bertemu Ibu Suri, ternyata Ibu Suri sedang hamil besar dan meminta Myung Yun untuk memaafkannya. Myung Yun hanya menjawab mungkin suatu saat nanti. Ibu Suri memegang tangan Myung Yun sambil menangis terus. Li Gun sedang membuat ramuan obat sambil mengipasi api. Kemudian tak lama Ibu Suri melahirkan seorang putri, guys. Di saat-saat terakhirnya, Ibu Suri meminta kepada Li Gun untuk menjaga putrinya. Dayang Ki menangis terus sambil menggendong putri dari Choi Sang-rok. Li Gun menjawab, "Beristirahatlah dengan tenang dan jangan khawatir, aku akan menjaganya dengan baik." Li Gun tersenyum untuknya. Lalu Ibu Suri pergi, guys, dan Li Gun menguburkannya di samping Choi Sang-rok.
Li-gun dan Myung-yun memberikan penghormatan terakhir dan arwah mereka pergi dengan bahagia karena sudah bertemu kembali. Sedangkan Dayang Ibu Suri diterima menjadi biksuni oleh ketua paranormal yang baik karena menyesali semua perbuatannya di masa lalu. Kemudian Myung-yun dan Li-gun pergi. Gapsok, Oh-wol dan juga Mo-baek mereka melayani Li-gun dan Myung-yun dan hidup bersama-sama terus. Suatu hari ada para pejabat yang korup dan sedang bersenang-senang di rumah Gisaeng. Karena Li-gun pekerjaannya adalah inspektur rahasia, lalu Li-gun bersama istrinya dan rombongannya menangkap mereka guys. Yang dimana Myung-yun baru saja melahirkan dan emosi melihat mereka. Ibu melahirkan, emosi biasanya masih membara. Semua pejabat itu habis dipukuli Myung-yun, tidak ada ampun. Kocak banget guys. Sementara Pangeran Dosung yang selalu mendapatkan petisi yang menumpuk membuat kepalanya pusing. Dimana salah satu petisinya bahwa Li-gun meminta setiap bulan yang mengganti kepala desa dan memukulinya karena mereka korupsi. Dosung berkata, aku tidak tahan lagi dan berkata mari kita datangi dia dan tangkap dia. Myung-yun yang sedang mengobati pasiennya lalu berkata ke Li-gun, datanglah bantu kami karena pasien sekarang sedang banyak. Li-gun menjawab, baiklah tunggu aku karena aku sekarang sedang mengganti popok babyku. Li-gun sedang mengganti popok putrinya Ibu Suri. Sedangkan baby Li-gun tersenyum terus. Pada saat Li-gun membawanya keluar, datanglah mantan raja dan ratunya. Mereka datang untuk menengok cucunya. Namun pada saat datang, Li-gun dicuekin oleh mereka. Kocak guys ekspresinya, dan mereka langsung memeluk cucunya dan menyapa mereka berdua. Sungguh bahagia. Raja bermain-main dengan babynya. Kemudian Dosung bersama pengawal raja dan Kasim datang sambil berteriak-teriak, kakak kesini sebentar, ini adalah perintah. Li-gun yang langsung melihatnya dan menarik tangan Myung-yun dan mereka kabur guys, dan mereka kejar-kejaran. Dan ceritanya selesai sesuai yang diharapkan, yaitu happy ending. Nah guys, terima kasih episode terakhirnya. Bantu like, sub, dan komen ya. Terima kasih.